Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Ramadhani dari kelas TRI 3B dengan PM 24782050. Pada kesempatan kali saya akan mengajukan hands-on untuk mata kuliah jaringan komputer 2 di modul 6 yaitu Ether Channel. Nah, di modul 6 ini kita nanti akan belajar bagaimana caranya konfigurasi Ether Channel dan nanti akan ada sebuah topologi dengan 3 switch yang akan saling terhubung gitu. Nah, di sini teman-teman bisa membuka paket tracernya untuk mencoba latihan di rumah sendiri gitu. Nah, berhubung saya sudah mendownloadnya, saya akan langsung membukanya di 6.2.4. Nah, sedikit saya jelaskan untuk tujuan dari praktikum kali ini. Tujuan dari Ether ini adalah menggabungkan beberapa link fisik antar switch gitu menjadi satu link logis gitu. Jadi fungsinya itu agar untuk bandwidth itu meningkat ya. Jadi kan ketika kita membuat sebuah topologi, misalkan kita membutuhkan source yang lebih besar, bandwidth yang lebih besar, kita tidak bisa menggunakan satu buah ISP saja gitu, atau tidak bisa menggunakan satu jaringan saja gitu. Kita perlu backup dan resource yang lebih gitu. Redundansi itu tetap ada gitu. Jadi ketika kita menggunakan Ether channel itu, kita menggunakan spanning tree protokol seperti yang di modul 5 di STP. Nah, itu gunanya agar tidak terjadi looping yang terus menerus gitu. Lalu seperti itu. Untuk konfigurasi langkah-langkahnya itu, pertama kita akan konfigurasi dasar switchnya, memberi hostname kalau di sininya ya. Tujuannya ada konfigurasi basic switch setting, konfigurasi switch dasar, habis itu konfigurasi Ether channel dan Cisco PAGP. Di sini ada protokolnya, nanti akan saya sedikit jelaskan. Lalu ada konfigurasi 802 NDLAP Ether channel, membuat Ether channel dengan LCP ya atau IEEE antara switch 1 dan switch 2 dengan menggunakan mode aktif di sini ya. Lalu keempat, konfigurasi redundant Ether channel ya, Ether channel link, itu membuat backup antara switch 2 dan switch 3. Jadi seperti yang saya bilang, STP tadi kita akan membuat sebuah satu jalur yang jadi backup gitu. Jadi tidak prioritas. Nah, itu antara switch 2 dan switch 3. Jadi switch 1 itu bebas untuk ke switch 2 dan switch 3 gitu. Lalu untuk bagian dari konsep sendiri nanti sambil saya jelaskan ya. Masuk ke switch 1 dulu, mode CLI di sini. Kita lihat dulu dari topologinya dari switch 1 sendiri yang terhubung ke switch 2 ya, yaitu gigabit Ether 01 dan 02. Switch 3 mengarah di 21 dan 22 di sini ya. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri sini switch 1, 21 dan 22. Oke. Dia satu sampai AGP ya. Artinya kita menggunakan desirable ya. Nah, nanti agar bisa saling berhubung gitu antara switch 1, 2, 3 itu saya sudah menulis sedikit catatan saya. Apakah terlihat ya? Sebentar saya akan perlihatkan. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi untuk dari switch 1 ke switch 3 itu desirable dari port 2122 nya. Lalu switch 1 ke switch 3 itu aktif. Nah, yang di bawah itu harus berbeda karena dia tidak harus on. Artinya kita tuh menggunakan jaringan jalur yang bawah ini itu untuk backup saja gitu, agar tidak terjadi looping gitu. Nah, berhubung kita akan setup di interface 2122, port 2122 yang mengarah ke switch 3. Nah, ini kita menggunakan untuk desirable gitu. Nah, kita langsung saja buka di switch 1 di sini ya. Pertama kita akan ubah hostname ya. Hostname dulu. Kalau kita lihat di check resultnya di sini. Check resultnya kita memberi hostname port 2122 yang mengarah switch 3. Gigabit Ethernet 0102 yang mengarah switch 2. Lalu kita memberi prioritas pada switch 1 untuk bebas memilih antara switch 2 dan switch 3. Namun di switch 2 dan 3 dia harus ada redundant atau jalan backup ya, jalan cadangan gitu. Langsung saja kita buat di switch 1. Oke, di switch 1 kita aktifkan dulu enable configure terminal hostname S1. Masuk ke interface RAN fast Ethernet 02122 di sini. Lalu kita shutdown dulu. Kita untuk sebelum kita memasukkan ke sebuah channel group dan mode itu perlu kita shutdown dulu, kita matikan dulu untuk lalu lintas jaringannya. Lalu kita masuk ke channel ya, channel group. Kita lihat lagi di tabelnya di sini ya. Di switch 1 itu masuk di channel group 1 ya. Jelas ya, teman-teman ya, di sebelah kiri ya. Switch 1 itu interface fast Ethernet 021 dan 22 itu masuk di channel group 1
dengan protokol PAGP. Nah, saya akan jelaskan apa itu PAGP. PAGP adalah protokol Ether channel milik Cisco, yaitu desirable dengan auto. Jadi dia itu bisa auto dan bisa juga desirable gitu. Nah, kita akan masukkan dia di channel group 1 dengan mode desirable ya. Oke. Setelah itu dia pertama menjadi 12% kompresinya. Lalu kita aktifkan dengan perintah no shutdown. Setelah itu kita exit aja. Nah, setelah kita exit kita masuk di dalam interface ya, port channel 1. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, kenapa kok bisa tiba-tiba interface port channel 1 gitu. Nah, interface port channel 1 ini yang mengarah ke switch 3. Dia menggunakan portnya itu channel 1. Kita akan aktifkan fase Ethernet 021 dan 22 itu ke port channel 1 dengan PAGP. Oke, sekarang kita enter. Nah, setelah kita enter, kita akan masuk switch port mode terang. Nah, mungkin teman-teman udah gak asing ya dengan perintah mode terang itu gunanya buat apa. Selanjutnya setelah itu kita end ya, write memory. Oke, kita akan cek resultnya terlebih dahulu untuk switch 1. Sudah berhasil semua ya. Selanjutnya kita ke setting di Gigabit Ethernet 0102. Oke, Gigabit Ethernet 0102. Oh, masih sama ya, lupa masih sama. Oke. Masuk ke configure terminal interface range gigabit. Di sini saya masuk ke portnya menggunakan interface, lalu range itu jangkauannya saya mau sekaligus gitu. Jadi saya nggak mau satu-satu, saya mau sekaligus 1 sama 2. Karena yang mengarah ke switch 2 itu Gigabit Ethernet 01 dan 02 gitu. Ya, mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu untuk perintah tersebut, saya akan jelaskan. Lalu Gigabit Ethernet 01 sampai dengan 2. Oke, kita shutdown terlebih dahulu untuk mematikannya. Setelah kita shutdown, kita masukkan ke channel group ya, kurang channel group, masuk dia di switch 1 channel group 2 di mode aktif ya, mode aktif. Lalu setelah itu kita no shutdown. Setelah di mode no shutdown, kita bisa aja langsung ngetik di sini interface bisa ya sebenarnya. Cuman saya maunya untuk itu kita keluar aja dulu deh. Masuk ke interface port channel. Nah, interface port channel kita lihat lagi di bagian sebelah sini. Nah, ini port channelnya channel 2, tadi kan channel 1. Nah, sekarang kita pilih ke channel 2 ya. Pilih ke channel 2, lalu kita enter. Lalu kita masuk di switch port mode terang. Oke. And write memory. Oke. Selanjutnya setelah switch 1 sudah selesai dikonfigurasi, kita lihat dulu cek resultnya. Oh, ternyata belum ya di STP VLAN-nya. Nah, STP VLAN di sini adalah VLAN 1 karena VLAN 1 adalah VLAN default dari sebuah switch gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini show VLAN brief. Nah, di sini cuma ada VLAN 1 yang terhubung berbagai port ya. Dari mulai port 1, port 2, fase Ethernet 0102 ya. Jadi kita akan konfigurasinya itu di bagian VLAN 1 gitu ya. Konfigurasi terminal, konfigurasi interface gigabit interface range gigabit 012 spanning tree VLAN 1 root primary, bisa juga prioritas gitu ya. Oke, and oke, kita akan cek lagi untuk cek resultnya sudah benar untuk di switch 1. Jadi kita membuat akses prioritas pada switch 1 agar memilih lalu lintas mana yang terlebih dahulu. Tapi kalau dilihat secara nama gitu ya, biasanya switch 2 ini, anggaplah switch 1 ini menggunakan VLAN ID 10, 20 dan 30 gitu. Jadi mungkin ini dulu baru ini. Nah, yang antara switch 2 dan switch 3 itu dijadikan backup jalan gitu ya. Nah, lanjut untuk switch 2 di sini sama aja seperti tadi ya. Oke, kita main sebut aja ya, configure terminal, hostname S2, interface range fast Ethernet. Untuk switch 2 yang pertama ada fast Ethernet 023 ya, 023 sampai dengan 24 di sini. Lalu kita no shutdown dulu, lalu kita masuk di channel group. Channel groupnya untuk fast Ethernet ini ada di channel 3 ya, di channel 3 ya, dengan modenya pasif. Nah, di sini ini ada sebuah perbedaan karena switch 2 yang fast Ethernet 023 dan 24 ini berhubung ke switch 3 gitu. Jadi kita akan dia pasif gitu. Pasif, no shutdown di sini. Nah,
Setelah itu kita akan keluar dulu interface port channel 2 ya. Nah, di sini kita akan pilih lagi. Dia akan masuk di port channel 3, sorry. Port channel 3 ya, port channel 3. Oke, langsung masuk switch mode terang. Oke, selesai, write memory, masuk lagi configure terminal untuk switch 2. Interface range gigabit 01 sampai 2. Oke, shutdown dulu. Channel group, masuk di channel grupnya 2 ya. Channel group 2. Oke, channel group 2 untuk modenya adalah aktif juga, sama-sama aktif. Lalu no shutdown. Setelah no shutdown kita akan keluar lagi interface port channel 2 mode switch mode terang. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat untuk konfigurasi dari switch 2. Oke, switch 2 berhasil semua ya untuk konfigurasi channel group, channel group dan channel mode, lalu port modenya. Kita pastikan lagi port modenya itu dia terhubung kemana dulu, port channel 2, port channel 3, lalu statusnya apa, aktif pasif. Nah, ini kan udah nih ya, ini sudah sangat jelas nih, aktif pasif, yang artinya nggak boleh sama, nggak boleh aktif gitu. Nanti kalau aktif dia jadi looping gitu jaringannya. Oke, terakhir di switch 3. Di switch 3 ini dia nggak ada gigabit internet ya. Jadi di 21 itu grup 1, lalu di 23 itu port 3 gitu. Nah, untuk konfigurasi dilakukan pada switch 3 kurang lebih nggak jauh sama ya. Masuk ke ini, ganti hostname, switch 3, interface LAN flash Ethernet 021 sampai 22. Oke, shutdown dulu. Setelah itu kita masuk di channel group ya, channel group 1 dengan mode desirable ya, untuk 2122. 2122 itu kan yang mengarah ke atas kan. Tadi kan 212 dari switch 1 ini kan 2122-nya disable, jadi harus sama disable juga gitu. Nah, setelah itu kita aktifkan, lalu no shutdown. Setelah itu kita exit ya, interface port channel 1 karena dia mengarah ke port channel 1 yang ke atas tadi itu. Setelah itu switch port mode terang, exit ya, exit. Selanjutnya masuk di interface range flash Ethernet 0/23 sampai 24. Oke. Shutdown dulu. Oke. Channel group, masuk di channel group 3 ya, dengan mode aktif karena yang tadinya pasif kan, jadi harus pasif aktif gitu. Kita masuk pilih aktif dengan mode aktif, lalu no shutdown, lalu kita end. Oke. End. Oke. Sekarang kita cek untuk comprehensionnya 97%. Oke, masih ada terjadi kesalahan di sini untuk port mode dari 23. Port mode dari 23 di switch 3 berarti ya. Untuk port mode dari switch 3 adalah konfigurasi terminal interface range Ethernet 0/23 sampai 24. Interface port channel ya, interface port channel 3, interface port channel 3 seharusnya ya, betul. Oke, kita coba tap enter. Oke, 97% ya. Port mode harusnya udah sama sih, port mode ya, jadi nggak ada kesalahan gitu. Mode aktif ya, karena udah mode aktif. Oke, sekarang berarti kita coba exit dulu interface range flash Ethernet 0/23 sampai 24. Kita matikan, shutdown, lalu channel group 3 mode aktif, is not compatible, 24 is on, mode off is on. Oh ya, dia nggak bisa karena interface range flash Ethernet 0/23 24. Shutdown. Coba kita cek ya, exit show IP interface brief untuk 23 dan 24. 23 24 di sini down semua ya, 23 24 ya, manual administrasi down, konfigurasi terminal interface range flash Ethernet 0/23 sampai 24. Setelah shutdown, channel group 3, astaga, channel group 3 modenya aktif, is not compatible with suspend DTP mode. Oke, harusnya dia mau ya,
harusnya dia mau mode aktif. Coba deh modenya kita mode auto. Nggak mau juga mode auto. Kalau kita pilih untuk mode pasif ya 90%. Oke, ada terjadi kesalahan berarti untuk di port modenya ya, port mode. Kita coba lagi ya untuk switch 3. Oke. No channel group. Nah, kalau dulu seperti ini kita akan hapus dulu ya no channel group. Oke, jadi 87% jadi kita hapus semua. Kita ulang dari awal. Lalu port modenya nanti mengalur aja. Switch 3 shutdown channel group 3 mode aktif. DTP is on, mode aktif sudah. No shutdown. Oke, berhasil ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk cara pengerjaannya. Jadi kalau misalkan di satu interface itu error, kita akan matikan semua dulu, kita hapus dulu no channel group ya. Nah, lanjutnya baru kita isi lagi gitu dengan perintahnya gitu ngapain. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Ether channel di subbab 6.2.4. Jadi kita udah prioritasin switch 1 untuk memilih jalur, bebas memilih switch 2. Tapi kalau biasanya sih tadi saya bilang ya, kayak misalkan switch 1 ini dengan VLAN ID 10, VLAN ID 20 dan 30 gitu. Nah, antara switch 3 dan switch 2 itu dibikin jadi pasif gitu. Satunya aktif, satunya pasif. Nah, agar tidak terjadi looping gitu. Tapi sewaktu-waktu dibutuhkan jalur ini ya disah-sah aja gitu. Jadi bisa langsung diaktifkan gitu. Tinggal masukkan perintah spanning tree VLAN ya, kalau nggak salah ya. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau suara kurang jelas, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.